Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menyikapi bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar di Bandung, saya minta kepada ustadz-ustadz seperti Abdus Somad, tolong hentikan membuat fatwa-fatwa yang justru memancing orang untuk ingin membinasakan orang lain. Seperti fatwa dia tentang jihad istishhadiyah. Mohon hentikan ini karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Anda kalau memang betul-betul menjadi ustadz, ajarkan kesejukan kepada umat. Jangan giring umat kepada aksi-aksi untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Fatwa-fatwa yang Anda sampaikan itu justru membuat Islam ini semakin berkesan identik dengan aksi terorisme. Apapun ajaran Anda, apapun tafsir yang Anda pegang, tolong jangan giring kami kepada arah kebencian, caci maki, kekerasan yang justru ingin memberikan kebinasaan-kebinasaan kepada orang lain, termasuk menghalalkan darah orang lain atas nama agama. Saya minta hentikan semua ini sebelum Anda sendiri kemudian menyesal karena Islam ini akan terpuruk karena fatwa-fatwa yang Anda keluarkan itu. Betul-betul ini akan menggiring umat kepada arah perpecahan dan pertikaian. Jangan kemudian atas nama tafsir-tafsir Anda sendiri, kemudian Anda memberikan anjuran-anjuran dan memberi penegas, legalisir terhadap umat untuk melakukan aksi-aksi bom bunuh diri seperti yang terjadi di Bandung hari ini. Mohon hentikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri dengan hot issue kali ini berkaitan peristiwa bom bunuh diri. Bom bunuh diri ini bisa dikatakan salah satu perbuatan abnormal. Ya, perbuatan abnormal yang tidak dipandang sebagai jihad oleh Islam. Nah, kalau di dalam Islam membunuh sesama Islam atau membunuh siapapun dengan cara yang tidak benar, tentu saja itu tidak dikategorikan sebagai jihad, tapi sebuah kejahatan. Yang menarik, berita kali ini yang akan saya angkat berkaitan langsung dengan peristiwa Astana Anyar, bom Astana Anyar ya, yang menyita semua orang untuk menonton dan melihat kejadian yang menimpa Astana Anyar di Mapolsek ya, Polsek ya, yang tentu saja mengundang tanda tanya kepada kita. Tanda tanya yang tidak bisa kita mengerti apa sebenarnya muatan dari bom itu. Dan sudah berbagai macam spekulasi yang ada, termasuk menarik perhatian dari kelompok-kelompok Islam liberal ataupun Islam lurus. Semuanya berkomentar tentang peristiwa bom di Astana Anyar ini. Menariknya Islah Bahrawi, kita tahu Islah Bahrawi ini orang yang menekuni sejarah Islam tapi banyak salahnya gitu ya. Jadi termasuk cerita Muhayrik itu. Cerita Muhayrik ini hanya dilihat dari salah satu berita saja, termasuk mengangkat pengemis buta itu berita palsu itu, untuk membenarkan cara-cara Islah Bahrawi yang tidak benar. Kemudian di satu sisi Islah Bahrawi menyingkap pernyataan Ustadz Abdus Somad yang sudah sangat lama sekali. Nanti kita bisa dengar ucapannya Abdus Somad yang sudah lama ini, dan ini pernah diklarifikasi 3 tahun yang lalu tidak salah, berkaitan dengan pernyataan KH Abdus Somad yang menyatakan bom bunuh diri itu adalah istishhadah. Jangan pakai istilah bom bunuh diri, karena bom bunuh diri itu adalah
pernyataan pes barat. Tapi berita ini yang disampaikan oleh KH Abdus Samad itu berita yang dipotong oleh kelompoknya Islah Bahrawi, ya, memotong-motong. Kemudian ustadz dia menyebut ustadz seperti Abdus Somad. Apa ya, kalau orang NU ini biasanya sangat adab sekali terhadap kiai. Ini tidak adab sama sekali. Saya lihat Islah Bahrawi, ya, tidak mencerminkan kemaduraannya yang asli, karena saya juga orang Madura, gitu. Dari omongannya dia tidak mencerminkan seorang orang yang punya akhlak juga. Ketika bukan golongannya disebut namanya dengan kurang baik, gitu ya. Kecuali jika memang dari awal sudah menyebut siapa Abdus Somad misalnya, orang sudah sangat mengenal Abdus Somad siapa, dan kemudian merasa dia paling ngerti agama itu. Islah Bahrawi dengan bahasanya mendoktrin ini juga tidak benar menurut saya. Harusnya klarifikasi terlebih dahulu, karena karena video yang sampai itu video potongan. Nah, nanti video yang sesungguhnya seperti itu. 2 hari ini video saya menjawab pertanyaan di An-Nur lebih kurang 2-3 tahun yang lalu diviralkan lagi, tapi video itu di-cut, dipotong. Saya masih ingat tempat lokasi masjid itu An-Nur, kajian subuh Sabtu. Pertanyaan jamaah pakai kertas waktu itu, apa pendapat Ustadz tentang bom bunuh diri di Palestina? Begitu bunyi pertanyaannya. Lalu saya menjawab bahwa jangan katakan itu bom bunuh diri, tapi katakanlah itu gerakan mati syahid. Karena saudara kita yang di Palestina itu bukan bunuh diri, tapi dia mati syahid. Lalu video itu dipotong ketika beberapa saat yang lalu ada meledak bom panci di Kampung Melayu. Video itu viral. Lalu kemudian yang belakangan ini di Surabaya viral lagi. Nanti ada kompor orang meletup, viral juga video itu lagi. Perlu diluruskan, beda antara di Palestina dengan luar Palestina. Apa bedanya? Karena Nabi membedakan antara non-muslim yang di Makkah dengan non-muslim yang di Madinah. Di Madinah juga Nabi hidup sama Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, Kampung Khaybar. Itu juga non-muslim, tapi Nabi hidup bersama. Sedangkan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan waktu belum masuk Islam yang ada di Makkah itu tidak. Apa bedanya? Yang di Madinah ini zimmi, damai. Sedangkan yang di Makkah itu harbi, perang. Kapan menjadi damai, kapan jadi perang. Jadi tak boleh kita sweeping pukul rata. Non-muslim yang ada di Palestina, Yahudi, Israel, Zionis lagi, lebih spesifiknya itu adalah harbi. Buka surat Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka yang non-muslim itu tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, tidak memerangi kamu, tidak mengusir kamu, dua tidak mereka lakukan, tidak diperanginya kamu, tidak diusirnya kamu dari kampung kamu, maka kata Allah, antabarruhum, kamu boleh buat baik pada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan bersikap adil. Coba lihat bagaimana indahnya bahasa Al-Quran. Selama mereka tidak memerangi kamu, selama mereka tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, berbuat baiklah kamu pada mereka dan bersikap adillah pada mereka. Kenapa ini tidak berlaku di Palestina? Karena orang Israel sudah melanggar dua. Orang Israel memerangi Palestina dan orang Israel mengusir orang Palestina. Jadi jangan digeneralisir, jangan dipotong. Nah, ini malam ini kita klarifikasi. Nah,
Bagaimana dalilnya bahwa orang Palestina yang meledakkan diri di tengah kerumunan tentara Israel itu, kenapa disebut dia mati syahid? Mana dalilnya? Buka Sahih Muslim. Nih, saya bacakan. Ketika Nabi sedang berada dengan sahabat pada perang Uhud. Bapak Ibu yang pergi umrah di Bukit Uhud, perang Uhud tahun ketiga. Waktu itu Nabi dikepung oleh kafir Quraisy yang menyerang dari Makkah. Pimpinannya Abu Sufyan. Datang mereka ke kota Madinah menyerang. Saat itu kondisinya perang. Lalu kemudian salah seorang dari yang ada di samping Nabi ini, musuh di depan, genteng di samping Nabi ada 7 orang Ansar. Lalu kemudian apa kata dia? Kata Nabi, man yarudduhum anna walahul jannah wa rafiqi fil jannah. Siapa di antara kalian ini yang berhasil mengusir gerombolan orang kafir Quraisy itu, maka mati syahid dia akan bersama aku di surga. Maka masuklah satu persatu pasukan Nabi ini ke dalam gerombolan. Dapat dipastikan pasti mati, karena dia sendirian masuk, sedangkan barisan musuh itu ramai. 90% pasti mati, 90% mungkin mati. Masuk dia ke dalam, lalu kemudian dia tebaskan pedangnya. Banyak tentara musyrik itu meninggal, dan akhirnya dia pun juga meninggal sebagai mati syahid. Jadi bukan dalam keadaan aman, bukan dalam keadaan bertetangga lalu meledakkan diri. Ini tidak begitu keadaannya. Lalu apa kata komentar Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um? Apa kata Imam Syafi'i? Karena kita selalu mengutip pendapat Imam Syafi'i. Anni la ara dayiqan ala rajul an yahmila alal jamaah hasiran. Kalau ada seorang laki-laki dalam keadaan terkepung, lalu kemudian dia dengan pedangnya, dengan tombaknya menceburkan diri, memasukkan dirinya ke dalam segerombolan musuh, dia pasti akan mati, karena tak mungkin resiko lain. Diambilnya pedangnya 2, diambilnya tombaknya, diambilnya panahnya, masuk dia ke dalam gerombolan musuh itu, mati dia. Maka kata Nabi, dia mati syahid. Annahu maktulun, walaupun besar kemungkinan dia akan mati meninggal dunia, maka matinya itu adalah mati syahid, dan perbuatannya itu dibenarkan, dia tidak dianggap bunuh diri. Begitu kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um juz 4 169 halaman 169. Apa kata Imam Al-Ghazali yang kitabnya selalu dipakai dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 319? Qulna kami katakan, kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, la khilafa, tidak ada ikhtilaf di antara ulama, annal muslim wahid. Kalau ada seorang muslim wahid, sendirian, tunggal, lahu ayyah juma ala saffil kuffar, sendirian dia, diambilnya tombaknya, diambilnya pedangnya, masuk dia menyerang orang satu saf kafir musyrik, wa yuqatil, diperanginya mereka, wa in ulima annahu yuqtal, walaupun dia tahu pasti bahwa dia pasti akan mati, sendirian masuk dia ke gerombolan orang, pasti dia akan mati. Maka kata Imam Al-Ghazali, tidak ada ikhtilaf ulama, perbuatannya itu boleh dan dia mati syahid. Meskipun demikian, saya katakan perbuatan terorisme itu tidak dibenarkan dalam Islam. Perbuatan terorisme itu tidak dibenarkan dalam Islam. Kalau dalam definisi terorisme yang aslinya adalah kekerasan dengan sengaja yang sampai menimbulkan korban dan sebagainya, jelas itu bukan perintah agama. Apalagi membunuh sesama umat Islam misalnya, jelas bukan perintah agama. Perlu memang dikutuk peristiwa seperti itu. Biasanya biasnya nanti ini yang akan menjadi dari peristiwa bom ini, biasanya nanti yang akan dituduh Wahabi lagi gitu. Jadi Wahabi lagi.
Pokoknya kalau ada bom itu pasti Wahabi. Ceritanya seperti itu yang sudah saya duga itu. Nanti latar belakangnya dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat lulusan-lulusannya bom bunuh diri ini, tidak ada satupun menurut saya sampai detik ini, misalnya keluaran pondok pesantren Gresik, Al-Furqon Gresik, nggak ada. Keluaran pondok pesantren Bimbas tidak ada. Keluaran pondok pesantren yang pokoknya yang beraliran sunnah itu tidak pernah melahirkan terorisme. Belum ada alumni pesantren yang benar-benar salafi ini yang menjadi teroris. Jadi tidak ada. Saya mau menelusuri kemana saja, mulai dari zamannya Aunur Rafiq mendirikan pesantren gitu ya, itu belum ada seorang pun yang kemudian menjadi teroris dari pesantren-pesantren yang didirikan mereka. Bin Bas di Yogyakarta juga tidak melahirkan teroris. Beberapa pesantren yang ditulis dan digembar-gemborkan sebagai gembong Wahabi oleh Aswaja itu tidak satu pun yang melahirkan teroris. Nah, ketika ada pondok pesantren seperti Ngeruki Solo dan Lamongan disinyalir sebagai produk Wahabi, kita lihat dulu pesantrennya yang seperti apa gitu. Harusnya begitu. Tidak dengan mudah mengeluarkan statement dan pernyataan. Pesantren seperti apa yang seperti itu gitu. Nah, yang jelas memang yang paling diperhatinkan ketika lahir tuduhan kepada salafi itu. Karena memang ini panjang ceritanya. Jika melihat sejak kegagalan LDNO itu, ya, menyampaikan aspirasinya agar mereka orang-orang yang berpaham Wahabi di Indonesia ditumpas, diusulkan sebagai ya istilahnya rancangan undang-undang dari mereka itu tidak terproses karena dicekal oleh PBNU. Itu memang saya sedikit berpikir juga, ini pasti ke belakang hari ada apa-apa ini. Pasti di belakang hari ini ada sesuatu yang akan muncul di Indonesia ini. Ya tujuannya bagaimana menggambarkan Wahabi itu memang jelek, jahat dan sebagainya gitu. Karena menjadi sebuah tujuan membunuh paham lawan politiknya. Ini lawan politik menurut saya juga. Islah Barawi itu seorang politisi, diam-diam dia seorang politisi. Karena intinya dia sendiri ketika berbicara Wahabi kemudian mengangkat-ngangkat, membesar-besarkan NU gitu. Dan kita lihat bagaimana paradigma di dalam Nahdliyin sendiri ketika berbicara politik ini luar biasa ya, luar biasa. Sudah pasti tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan, apalagi sekarang di bawah underdog ya. Jadi menurut saya peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di Astana tadi itu adalah merupakan sebuah peristiwa aib yang sengaja diledakkan dengan tidak sedikit motif di dalamnya gitu. Kalau benar itu dilakukan sosok teroris tadi sebagai mana disinyalir oleh berita-berita dari luar sana bahwa itu adalah mantan tahanan dan sebagainya, mengapa itu tiba-tiba muncul gitu ya, tiba-tiba muncul dan yang menjadi sasaran polisi? Ada apa ini sebenarnya gitu? Kita berpikirnya harus lebih tajam lagi memahami peristiwa seperti ini. Karena
peristiwa seperti ini adalah aib bagi umat Islam. Apalagi ada ancaman ya. Dengan sendirinya seperti Islam terancam dengan perkataan Islah Bahrawi gitu. Kalau diperhatikan perkataannya, Islam itu terancam dengan perkataan Islah Bahrawi. Lagi-lagi Islah Bahrawi itu yang memunculkan statement. Karena yang dituju itu kemudian seorang penceramah yang kondang yang dikatakan banyak pengaruhnya di Indonesia gitu, dan seolah-olah ingin mengatakan bahwa ada jemaahnya Ustadz Abdul Somad yang jadi tukang ngebom gitu. Jadi ini sangat politis sekali kalau kita pahami ini ya. Walaupun tidak Abdul Somad, pasti ada penggemarnya Abdul Somad yang kebetulan teroris dan sebagainya. Arahnya ke sana ini, akhirnya kait terkait karena dari perkataannya seperti Abdul Somad untuk tidak menganggap ini dan sebagainya ini. Itu sebenarnya ancaman gitu. Ancaman kepada Abdul Somad. Harusnya ini tidak dilakukan seorang intelektual. Padahal ceramah itu sudah lama banget dan sudah diklarifikasi oleh Abdul Somad 3 tahun yang lalu kalau tidak salah. Tapi muncul lagi sekarang ke permukaan. Ini ada apa sebenarnya gitu. Ada apa gitu. Pertanyaannya, ada apa? Kalau tidak ada apa, ada apa-apa gitu. Barangkali ini yang menarik untuk dibahas oleh kita sekalian. Betapa semuanya sekarang sudah terpolitisasi. Agama jadi politisasi. Ekonomi pun dipolitisasi. Sampai persoalan-persoalan penting di masyarakat dipolitisasi. Termasuk peristiwa bom ini terlalu politis untuk bisa diberantas ya, karena ketika bom ini diakhiri muncul lagi di sana bom lain gitu. Itu pasti sudah, karena sejak dulu setiap ada persoalan politik muncul bom, ada persoalan politik muncul bom. Barangkali itu saja dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.